Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irizal. Saya adalah mahasiswa PPG PAI SD Lokal G Angkatan 1 tahun 2022 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Berikut ini adalah tugas saya membuat video sebagai sumber belajar. Inilah video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami kelas 5 sekolah dasar yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saat ini kita akan mempelajari pembelajaran yang ke-10 dengan judul Kisah Keteladanan Luqman. Adapun sub pembelajarannya adalah siapakah Luqman untuk kelas 5 sekolah dasar semester 2. Yuk ikuti pembelajarannya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian indikatornya, yang pertama memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Yang A, siapa Luqman itu? Nah, nama Luqman disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Keduanya terdapat dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-12 dan 13. Nah, pada ayat yang ke-12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-12. Sedangkan pada ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'azuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-13. Jadi, nama Luqman ini disebut 2 kali dalam Al-Quran. Kemudian siapa Luqman itu? Luqman adalah putra dari Baura bin Nahur bin Tareh, yakni ayah Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan sebutan Azar. Luqman masih cicit dari Nabi Ibrahim. Jadi Luqman ini masih keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian Luqman bukan nabi atau rasul, tetapi beliau adalah seorang hamba yang soleh yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqman ini berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Kemudian siapa Luqman itu? Nah, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Nah, Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Luqman. Nah, sifat-sifat Luqman ini dapat kita ketahui dari beberapa tafsir yang dikarang oleh para ulama kita, seperti tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan tentang sifat-sifat Luqman ini. Nah, apa-apa saja sifat-sifat Luqman? Mari kita lihat dan kita perhatikan bersama. Nah, yang pertama, Luqman adalah seorang yang selalu bersyukur. Luqman orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap mensyukuri segala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah. Jadi Luqman ini seseorang yang diberi ketaatan oleh Allah dalam beribadah. Sehingga kesehariannya Luqman ini waktunya, tenaganya, pikirannya hanya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Luqman berikutnya,
Luqman seorang yang berperasaan halus dan sangat santun. Nah, dapat kita ketahui ini ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Dia tidak memanggil anaknya langsung pakai nama anaknya, tetapi diawali dengan panggilan kesayangan, yaitu wahai anakku. Misalnya, wahai anakku, dirikanlah sholat, ajaklah orang berbuat kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Kemudian sabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Dan seterusnya. Begitu Luqman. Kemudian apa lagi? Luqman selalu hidup dalam kesederhanaan. Jadi Luqman ini orang yang sangat sederhana sekali. Kemudian sifat Luqman berikutnya adalah karena kebijaksanaannya, maka Luqman dijuluki dengan Al-Hakim yang artinya ahli hikmah. Hikmah itu sendiri artinya kebijaksanaan. Jadi Luqman ini adalah seorang yang sangat bijaksana. Dengan kebijaksanaannya itu, pada akhirnya dia dijuluki dengan Al-Hakim. Maka namanya dipanggil dengan julukan Luqmanul Hakim. Artinya Luqman yang bijaksana. Nah, anak-anak kami yang soleh dan soleha. Demikian tadi pembelajaran kita tentang kisah keteladanan Luqman. Yang submateri pembelajarannya adalah siapa Luqman itu. Nah, dengan mempelajari, dengan menyimak video ini, mudah-mudahan kalian dapat memahami bagaimana silsilah Luqman itu, kemudian apa dan bagaimana sifat-sifat Luqman. Demikian saja anak-anak Pak sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.